Shalom. Oke. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi setiap saya dan teman-teman semua di tempat ini. Biarlah siang hari ini sama-sama kita datang di hadirat Tuhan dengan membawa rasa syukur kita, penyembahan kita yang terbaik. Sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan, kami datang siang hari ini Tuhan, membawa rasa syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan menjaga setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kami berkumpul dengan teman-teman seiman kami, keluarga kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kau Allah kami yang layak kami puji Tuhan. Kau Allah kami yang layak terima segala penyembahan kami, segala yang terbaik dari kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur biarlah kami boleh fokus hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak percaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya
Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Kurang semangat, shalom anak muda. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Shalom, semuanya bersuka cita, amin. Amin. Kita pujikan bagi Dia. Haleluya. Besarlah kasih dan ajaib
Yang semangat sama-sama kepalkan tangannya. Katakan semangat gitu ya. 1, 2, 3. Semangat. Kurang semangat. Kurang sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya Terima kasih buat perbuatan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan.
buat kasih-Mu yang tanpa batas, buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu.
penyertaan Tuhan yang menjadi bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang semakin besar dan kami yang semakin kecil Tuhan. Terima kasih. Tuhan urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Buat teman-teman kami juga Tuhan, supaya boleh memahami, mengerti benar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Cek, oke. Shalom. Masih semangat? Bentar ya, agak susah mukanya. Oke. Pas ya, judulnya hari ini adalah tentang semangat, ya. Semangat. Oke, sama-sama kepalkan tangannya sekali lagi. Terus bilang semangat 4 kali ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Kurang kenceng suaranya. Aku gak usah pakai mic ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Oke ya. Jadi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yakni semangat ya. Kita sering banget dengar kata ini kan. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan ibadah youth gitu ya, mesti semangat, 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 semangat gitu kan. Nah, sebenarnya apakah hari-hari ini kita sudah semangat sih? Yang merasa sudah semangat angkat tangan? Iya. Yang ngerasa sudah semangat angkat tangan. Oke, Kak Heru terima kasih. Yang belum semangat angkat tangan. Oke, semuanya antara semangat dan tidak semangat ya. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Oke, saya berharap firman Tuhan siang hari ini bisa membuat kita semua di tempat ini, saya dan teman-teman semua bisa terus semangat. Oke? Sip, oke. Ya. Saya tulis di sini ya, semangat itu satu kata yang sering diucapkan kepada diri kita sendiri, juga sering kita ucapkan kepada orang lain. Ayolah semangat gitu ya. Nah, satu kata yang simple, yang cuma terdiri dari berapa kata ini? Berapa huruf? 8 ya, 8 huruf. Apakah kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa pentingkah semangat ini dalam kehidupan kita gitu ya? Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak mencapai satu goalsnya, satu tujuannya, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, tapi karena dia kehilangan semangatnya, karena dia kehilangan gairahnya untuk melakukan itu dengan penuh semangat gitu ya pokoknya. Nah. Sehingga apa yang dilakukan itu tidak berakhir dengan baik. Jadi tidak berakhir dengan satu pencapaian yang mungkin sempurna atau yang mungkin seperti yang diharapkan. Karena dalam melakukan itu semua kehilangan semangatnya gitu ya. Jadi melakukannya itu kayak dengan ya udah, yang penting mari, yang penting kelar, yang penting beres gitu. Tapi dalam melakukannya tidak disertai dengan semangat yang seharusnya gitu ya. Oke, sama-sama kita belajar dari satu tokoh Alkitab tentang semangat ini ya. Kita belajar dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Sama-sama kita buka dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Bentar. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke ya. Bentar. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Oke. Yang cewek baca ayat ganjil, yang cowok baca ayat genap. Yang cewek baca ayat ganjil, yang cowok baca ayat genap. Oke ya. 1, 2, 3.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Oke ya, hari ini kita belajar tentang satu tokoh Alkitab yang namanya Kaleb. Ada yang pernah dengar tentang Kaleb? Boleh angkat tangan yang pernah dengar tentang Kaleb? Ya, Rahel pernah dengar. Ada lagi? Ya, Tante Risma pernah dengar tadi saya. Iya, terima kasih Tante Risma. Oke. Jadi Kaleb ini adalah, kalau misalkan kita baca di Bilangan ya, kalau nggak salah ya, Bilangan pasal 13, di situ diceritakan kan bangsa Israel dulu itu kan dari tanah Mesir kan, terus dijanjikan Tuhan untuk pergi ke tanah mana? Ke tanah mana? Tanah mana? Tanah Kanaan ya, benar nggak sih? Benar kan ya? Ke tanah Kanaan. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ada 12 pengintai yang disuruh oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Betul ya? Nah, salah satu di antaranya adalah Kaleb. Ada juga Yosua gitu. Nah, singkat cerita ketika mereka mengamati kota itu, ketika mereka mengamati tanah Kanaan, 12 orang ini itu balik dengan respon yang berbeda gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Intinya Kaleb ini adalah salah satu perwakilan. Dia itu dari suku Yehuda teman-teman ya, suku Yehuda. Dan kalau misalkan kita cari tahu ya, waktu itu Kaleb ini satu orang di antara 12 orang ya. Dengan Yosua, dia yang optimis walaupun keadaan tanah Kanaan saat itu. Oh ya, tahu keadaan tanah Kanaan waktu itu enggak? Ya. Ada yang tahu? Atau udah pernah baca? Oke, tak ceritain sedikit aja. Jadi keadaan tanah Kanaan di situ itu banyak orang-orang Enak gitu ya, orang-orang yang perawakannya tinggi besar, terus kayak istilahnya bangsa Israel itu kalau mau melawan mereka itu dibilang itu kayak bukan bandingannya gitu loh, takut, sehingga mereka tidak, istilahnya 10 orang di antara 12 orang tadi itu pesimis kalau bisa menduduki tanah Kanaan tersebut. Kayak gitu. Nah, tapi 2 orang ini tadi, Kaleb dan Yosua, itu punya respon yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat secara
secara langsung mungkin kayak kok nggak mungkin gitu ya. Maksudnya satu bangsa yang dibawa Tuhan kepada satu tanah Kanaan yang begitu luas, begitu berlimpah susu dan madu dan sebagainya, yang di dalamnya itu orang-orangnya itu bukan orang-orang biasa, orang-orang yang benar-benar kayak kuat yang seperti itulah gitu ya. Tapi kita lihat sama-sama bagaimana respon Kaleb dan Yosua ya. Dari hal ini kita bisa belajar satu hal teman-teman ya. Setiap kita kan dipercayai untuk melakukan sesuatu ya. Baik itu pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita di tempat ini mungkin, atau di kuliah kita dan sebagainya. Kita sama seperti Kaleb ya. Kaleb dipercayai Yosua untuk dia boleh mengintai tanah Kanaan. Nah, sama juga halnya dengan kita juga dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengerjakan beberapa bagian ya. Contoh, kita dipercaya untuk untuk bersekolah di tempat A, untuk bekerja di tempat A ya, untuk sebagai ketua, misalkan ketua Karang Taruna, sebagai ketua event A, event B dan sebagainya. Nah, apakah dalam kita mengerjakan sesuatu itu kita sudah bersemangat, kita sudah melakukannya dengan benar ya, gitu. Nah, meskipun keadaan yang kita lihat hari itu sedang tidak baik, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Sama seperti Kaleb ya, dia melihat tanah itu, ya kan pasti 12 orang mengintai dari satu tempat, lihatnya kan satu daerah yang sama, gitu ya. Sama juga dengan kita ditempatkan dengan orang-orang lain di sekitar kita di tempat yang sama. Tapi kita dan orang lain itu bisa aja responnya beda. Bisa aja semangat kita dan semangat dia beda dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini yang kita garis bawahi ya hari ini. Kalau di sini aku nulisnya semangat adalah hasil akhir ketika kita memilih untuk merespon positif dalam melihat atau mengalami suatu keadaan ya. Cenderung ya, biasanya kalau keadaan baik semangatnya akan naik ya. Kalau keadaannya sudah pas, sudah sesuai dengan aku harapkan, aku bisa mengerjakan ini dengan penuh semangat, dengan penuh istilah sukacita dan sebagainya. Tapi kalau keadaan memburuk, kalau keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah semangat kita akan turun? Apakah itu yang diinginkan Tuhan untuk kita boleh lakukan gitu ya? Nah, semangat ini satu hal yang betul-betul harus kita terus jaga gitu ya. Nggak gampang untuk menjaga semangat dalam diri kita ini untuk tetap tetap berkobar-kobar dan sebagainya. Kita belajar dari Kaleb. Oke, kita baca di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pelajaran yang pertama adalah Kaleb semangat walaupun tidak ada yang mendukung. Ya, dari 12 orang tadi, Kaleb dan Yosua ini punya pendapat yang berbeda. Dengan ke-10 orang yang tadi juga ikut mengintai tanah Kanaan bersama-sama dengan dia. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami keadaan seperti ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sedang tidak didukung oleh siapapun. Kita tidak mendapat support dari orang-orang yang kita harapkan. Kita tidak mendapatkan pacuan semangat dari orang-orang yang kita harapkan. Nah, hal ini bukan berarti dengan kita tidak didukung oleh orang-orang lain, kita jadi patah semangat gitu. Karena semangat itu berasal dari diri kita, dari dalam diri kita. Kalau kita semangat, kita pasti bisa punya satu kalau dibilang itu apinya itu tetap bisa buat kita semakin menjalani itu dengan baik. Tapi ya digarisbawahi orang-orang tidak mendukung kita ini karena apa dulu ya. Kalau misalkan yang kita kerjakan salah ya jelas tidak didukung. Ini case-nya adalah saat kita mengerjakan satu hal yang benar, mengerjakan satu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak didukung, it's okay.
Ya, tidak masalah gitu. Yang penting kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan percayakan. Ini bukan melulu tentang apa ya, tentang pelayanan di gereja Kak, tentang apa, enggak. Ini tentang segala aspek dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan kita di gereja loh ya, tapi berbicara juga kehidupan kita di luar. Kayak gitu. Oke. Itu pelajaran yang pertama ya. Terus pelajaran yang kedua, di ayat yang sama, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kaleb ini semangat karena percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, Kaleb semangat karena percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Keadaan di depan kita yang membuat kita menyerah, yang membuat kita kehilangan harapan, seringkali terjadi ya. Seringkali yang terjadi itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Sama seperti Kaleb saat itu ya. Dia melihat keadaan tanah Kanaan yang tidak sesuai dengan apa ekspektasinya. Gitu. Nah, seringkali kita tidak semangat itu karena kita tidak yakin. Kita nggak yakin kalau proses yang kita alami itu membawa kita kepada satu goals yang indah, satu goals yang sudah seperti yang kita harapkan, ya. Seringkali kita nyerah karena kita kadung lihat jalannya wis banyak kerikil, wis banyak belokan, wis banyak tikungan, tanjakan, kita sudah tidak mau jalan. Kita sudah berhenti stagnat di situ aja. Kayak gitu. Nah, secara nggak langsung itu mengindikasikan mengindikasikan teman-teman semua kurang mempercayai Tuhan gitu ya. Padahal kita tahu kalau karena hidup ini kan perjalanan ya. Hidup ini tuh perjalanan, kita ada di garis start, terus bagaimana kita bisa sampai ke garis finish, bagaimana kita bisa melewati perjalanan kehidupan kita dengan baik. Mungkin orang-orang yang tidak semangat bisa kan sampai garis finish. Tapi ya sama aja dengan kita ya. Kalau kita ketemu orang dengan yang semangat, dengan yang kayak gitu kan, pasti kan seneng ya. Kayak ada satu energi yang masuk ke diri kita ya dari orang lain gitu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang kayak lemes terus kayak kayak males gitu ya, kita kan jadinya kayak agak sedikit gregetan, atau kita sendiri juga ikut lemas, kita juga ikut males. Nah, ini juga salah satu pentingnya semangat ya, yang kita punya supaya kita juga bikin orang lain di sekitar kita semangat, kayak gitu. Dengan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kita yang terlalu fokus terhadap itu, kita jadi tidak melihat Allah ada di perjalanan kita itu. Padahal Allah itu menyertai kita. Katakan Allah menyertai kita. Allah menyertai kita gitu ya. Dia ada dalam setiap perjalanan kita, naik atau turun, gelap atau terang, lembah kelam atau satu kondisi yang enak, Tuhan itu ada. Amin. Katakan sama dirimu, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke. Terus pelajaran yang ketiga ya, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pelajaran yang ketiga adalah tetap semangat dalam penantian. Katakan tetap semangat dalam penantian. Tetap semangat dalam penantian ya. Nah, Kaleb awal pertama kali dia diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu ketika Kaleb berusia 40 tahun. Ya, berusia 40 tahun. Nah, kalau kita baca di ayat terakhir nanti ya, Kaleb itu
menerima Hebron dan daerah sekitarnya itu ketika Kaleb berusia 85 tahun. Berarti ada berapa tahun? 40 ke 85? Berapa? 45 tahun. 45 tahun Kaleb menanti jawaban Tuhan ya. Dia sudah diperintahkan Tuhan, dia taat ketika di umur 40 tahun dan dia bersedia menunggu sampai umur 85 tahun. Dan di situ dikatakan bahwa ayat 11 ya, pada waktu ini tuh waktu dia umur 85 tahun, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Wow, 40 tahun bukanlah waktu yang sebentar, betul ya? Bukan waktu yang sebentar ya. Kita kalau dikasih tugas terus kita harus mengerjakan dalam jangka waktu yang lama itu biasanya kita di awal-awal masih semangat gitu ya, masih kayak oke, tak kerjain dengan baik gitu ya. Tapi ketika kayak tugas itu terus menerus datang, tidak ada ujungnya, terus ada tambahan dan sebagainya, kita cenderung akan semangat kita akan menurun, bahkan mungkin akan hilang. Tapi Kaleb saat itu dia berkata setelah 40 tahun pun dia masih sama kuat, masih sama semangat, sama seperti ketika dia umur 40 tahun. Padahal dia belum melihat jawaban dari apa yang Tuhan janjikan. Karena dia percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati, dia mendapatkan itu meskipun 45 tahun kemudian. Gitu. Apalagi kita yang masih muda-muda ya, masih sekitar paling umurnya masih 14 sampai 20 sekian, itu ya. Apakah yang kita kerjakan hari-hari ini sudah kita kerjakan dengan semangat, sudah kita kerjakan dengan baik ya, meskipun kita harus istilahnya capek dan sebagainya, it's okay. It's normal ya, itu normal. Yang penting kita konsisten, katakan konsisten. Konsisten ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya, akibat atau buah dari setiap kita yang punya semangat yang konsisten dari awal sampai akhir. Apa sih akibatnya? Apa sih yang akan kita dapat kalau kita tetap mengerjakan sesuatu itu dengan semangat gitu ya. Oke, yang pertama kita buka dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Sudah? Amsal 18 ayat 14. Oke. Sudah dapat, katakan yes? Yes, oke ya. Nggak, tolong yang tanggal lahirnya genap boleh bacain. Amsal 18 ayat 14. Tanggal lahirnya genap ya. Bacain ya. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. 1. Orang yang punya semangat akan kuat dalam penderitaan dan proses. Amin. Amin ya. Setiap kita yang punya semangat, kita dikatakan oleh Salomo di Amsal ini orang yang dapat menanggung penderitaannya sampai selesai gitu. Yang kedua, Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Sekarang yang tanggal lahirnya ganjil, boleh bantu bacakan. Tanggal lahirnya ganjil ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang dijanjikan Tuhan juga ya kepada kita. Ketika kita mulai kehilangan semangat, ketika kita mulai lelah, kita mulai tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan. Katakan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan. Yang pertama, apa tadi akibat dari orang yang semangat? Yang pertama, kuat dalam penderitaan. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan. Oke, yang ketiga.
Yosua 14 ayat 13, kita balik di pasal yang tadi. Yosua 14 ayat 13. Oke. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ya, yang ketiga adalah menerima janji Tuhan ya. Jadi setelah menjalani 45 tahun dengan penuh penantian dan dengan semangat yang sama, akhirnya Kaleb menerima janji Tuhan, yakni Hebron ya, yang dijanjikan Tuhan kepadanya 45 tahun yang lalu saat itu. Oke, yang ketiga apa? Menerima janji Tuhan. Oke, yang terakhir, yang keempat, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Timotius 4 ayat yang ke-7. Oke. Dibaca bareng-bareng ya. Saya bilang, aku langsung 1, 2, 3 gitu aja ya. Oke. Kita baca bareng-bareng 2 Timotius 4 ayat 7. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Nah, ini buah yang terakhir ya, mengakhiri dengan baik. Ya, kita semua di sini dalam satu perjalanan iman yang berbeda-beda ya. Kita semua intinya kita kembali kepada Kristus. Dan ketika kita menjalankan pertandingan ini, ketika kita menjalankan perjalanan ini, kita harus semangat. Katakan semangat. Semangat ya. Semuanya sudah mulai semangat lagi atau belum? Oke, semangat ya. Sekali lagi deh, katakan semangat 4 kali. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Oke, amin. Sekian kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, kami menjadi seorang yang penyembah yang benar di dalam roh dan dalam kebenaran. Biarlah lewat firman Tuhan siang hari ini kami diingatkan untuk kami boleh semangat dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh terus Tuhan mengingat bahwa Tuhan adalah fokus utama dalam kehidupan kami. Kami diberi kekuatan Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menjalankan segala proses kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan siang hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan yang tolong mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bukakan jalan keluar. Tuhan penyelamat kami, Tuhan sumber segala dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Kami rindu damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan bergulung-gulung atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang terendah RT RW, Tuhan tolong, biarlah mereka boleh memimpin kami dengan hikmat Tuhan, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu Gembala kami di gereja kami beribadah ini, Tuhan juga berkati, Tuhan perlengkapi dengan hikmat-Mu, Tuhan perlengkapi dengan marifat dari surga Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat siap kami yang hadir Tuhan siang hari ini. Biarlah kami semua Tuhan terus dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semakin naik dan kami bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang terus pegang masa depan kami Tuhan.
Kami percayakan apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami usahakan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, yang melingkupi kami, dimanapun kami berada. Kami jadi berkat Tuhan, kami jadi suratan yang terbuka buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang terus memperlengkapi setiap kami untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin.